Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Ali Komarisa dengan NIM 30221. Mungkin sebelumnya teman-teman tanya, kayak kok tempat dan waktunya tuh beda? Ya karena emang kita nge-tag videonya di tempat yang berbeda, teman-teman. Dan waktunya bisa beda, kenapa? Karena video yang aku tag ternyata formatnya salah. Jadi aku harus tag ulang videonya. Tapi nggak apa-apa, anyway, langsung masuk aja kita ke kasus yang pengen kita bahas. Nah, jadi dilansir dari laman Bea dan Cukai bahwa pada tanggal 26 Mei tahun 2025 kemarin, pihak Bea dan Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Badan POM Semarang menemukan adanya pabrik distribusi obat-obatan terlarang, teman-teman, khususnya di daerah Klaten dan Kudus. Nah, di mana barang sitaan tersebut bernilai hampir 4 miliar, khususnya di angka 3,7 miliar rupiah. Nah, barang-barang sitaan tersebut seperti ratusan kosmetik yang ilegal, ribuan karton kosmetik yang tidak memiliki izin, bahkan ada obat-obatan terlarangnya guys, seperti tramadol, pilie, hingga eksimer. Nah, di mana estimasi total barang yang disita itu terdapat hampir 40.000 butir obat terlarang. Di mana itu baru yang ketahuan, teman-teman, belum yang beredar, belum yang tidak diketahui ada seberapa banyak sebenarnya. Nah, makanya dilakukannya kerjasama di tiap-tiap instansi yang telah disebutkan tadi. Jadi korelasinya apa sih, teman-teman, sama Pak Bea dan Cukai, khususnya buat teman-teman akun pajak Undip nih yang mungkin lagi belajar itu? Mungkin kita bisa langsung ya menyimak video ini buat kita dapat penjelasannya. Halo guys, perkenalin, nama saya Daniel Pardamena Baban dari kelas E dengan NIM 30204. Nah, kita udah denger kan kasus yang dijelasin tadi. Jadi di sini kita mau analisa guys soal kasus itu. Jadi mari kita ingat-ingat lagi kasusnya ya. Jadi kasus ini tuh ya sangat mencerminkan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu sebagai community protector dalam menjaga masyarakat dari masuknya barang berbahaya dan ilegal guys. Penindakan terhadap obat-obatan tanpa izin edar dan ilegal mencerminkan peran DJBC dalam melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Angkat tangan di sini siapa yang masih jangan ya guys ya. Lanjut, obat-obatan ilegal yang beredar secara domestik umumnya berasal dari impor ilegal guys, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini melanggar prinsip perdagangan internasional yang sah, termasuk aturan negara asal dan negara tujuan. Oke, jadi obat-obatan yang tadi guys termasuk dalam komunitas sensitif yang memerlukan klarifikasi HS Code yang tepat untuk yang pertama, pengenaan bea masuk dan cukai jika berlaku. Yang kedua, kepatuhan terhadap syarat izin edar dari BPOM. Dan yang ketiga, penerapan larangan dan pembatasan lartas khusus. Jika barang diklasifikasikan secara tidak tepat atau disamarkan, maka itu akan menjadi objek pelanggaran kepabeanan. Nah, guys, jadi itu saja guys dari saya. Lanjut ke teman saya ya. Nah, halo guys, kenalin gue Ragil. Jadi sebenarnya dari kasus tuh gimana sih sebenarnya obat-obatan yang termasuk memerlukan klarifikasi ataupun klasifikasi HS Code. Nah, jadi obat-obatan yang termasuk dalam komunitas sensitif dan memerlukan klasifikasi HS Code itu adalah digunakan untuk pertama itu pengenaan bea masuk dan cukai jika berlaku. Nah, selanjutnya untuk kepatuhan terhadap syarat izin beredar dari BPOM ataupun dalam konteks tarif measure ya. Dan kemudian adalah untuk penerapan larangan dan pembatasan khusus. Nah, jadi jika barang tersebut diklasifikasikan secara tidak tepat ataupun disamarkan, nanti itu jadi objek pelanggaran kepabeanan guys. Dan juga sebenarnya kalau dikaitkan nih ya, terkait dengan konsep nilai kepabeanan, sebenarnya kasus ini tuh nggak terlalu secara eksplisit menyebutkan nilai kepabeanan. Nah, namun bisa diasumsikan bahwasannya barang-barang masuk tanpa pemberitahuan ataupun menggunakan invoice fiktif untuk menghindari pengenaan bea dan pajak itu melanggar prinsip penetapan nilai kepabeanan, teman-teman. Berdasarkan apa? Berdasarkan transaksi yang sebenarnya ataupun metode transaksi yang sesuai dengan undang-undang kepabeanan. Mungkin dari aku begitu, teman-teman. Mungkin dilanjut sama teman saya. Halo, kenalin nama aku Alvin, aku
NIM 220. Selanjutnya adalah ke pelabuhan dan kepabeanan. Jadi, masuknya barang ilegal ke dalam negeri mungkin melalui ke pelabuhan resmi, namun dengan cara disamarkan, diselundupkan, atau salah deklarasi. Ini menunjukkan tantangan dalam pengawasan arus barang di pelabuhan yang menjadi titik krisis dalam sistem kepabeanan. Lalu, jika obat-obatan masuk secara resmi namun kemudian ditemukan pelanggaran, misalnya dokumen tidak sesuai, barang tidak sesuai HS atau lartas, maka bisa dilakukan PCA atau yang disebut Post Clearance Audit. Audit ini tujuannya untuk memastikan kebenaran dokumen, kesesuaian nilai pabean, dan ketaatan terhadap kewajiban pabean setelah barang keluar dari pelabuhan. Mungkin itu dulu guys dari aku. Selanjutnya Ini udah take ya? Oke deh, kita lanjut aja. Sebelumnya, kenalin guys, nama gue Rakail Mandazaka dari Akuntansi Perpajakan Angkatan 23 dengan 5 digit NIM terakhir 30190. Nah, karena tadi udah sempet dijelasin ya soal berbagai breakdownnya lah dari kasus yang kita pilih itu. Mungkin selanjutnya itu aku mau bahas soal larangan sama pidananya sih. Nah, kalau misalkan kita analisis lagi ya dari kasusnya, coba nih kita lihat dulu. Nah, dari sini tuh guys, bisa kita pahami kalau misalkan barang-barang seperti obat sama kosmetik yang kayak gini itu ada di dalam pengawasan BPOM BPOM yang mana ini termasuk dalam larangan dan pembatasan impor kayak gitu guys. Dan dalam hal ini tidak adanya izin edar berarti barang tersebut itu kayak dilarang. Sebenarnya intinya kayak gitu sih guys. Nah, dari pelarangan ini memang seharusnya itu ditindak sama DJBC seperti itu. Lalu untuk pidana sama penyidikannya itu kira-kira kayak gimana sih? Dan sebelumnya kalau misalkan teman-teman ingat juga, ini sudah sempat kita bahas di kelas. Mungkin waktu itu kelas online ya. Soal pelarangan, pidana, dan penyidikan ini. Jadi kalau misalkan soal pidana, penyidikan, dan lain-lainnya ini akan kita lihat dulu larangan apa sih yang dilanggar. Lalu kita lihat juga nih keberlangsungan kasusnya itu seperti apa. Jadi ketika kita udah lihat semuanya, kita bisa breakdown. Nah, kalau misalkan dari kasus ini, coba kita lihat lagi. Nah, kita bisa pahami bahwa kasus ini itu masuk ke pidana kepabeanan karena adanya peredaran barang tanpa izin. Yang tadi itu, obat sama kosmetik tadi, yang udah disebutin sama teman-teman yang lain juga. Lalu ada dugaan penyelundupan atau smuggling, yang mana ini tuh benar-benar nggak bisa ditoleransi sih harusnya ya, karena udah berangsur-angsur, udah banyak banget smuggling yang ada di Indonesia ini, dan itu merugikan negara. Dan semuanya ini ya, sependek pemahamanku dan seingatku, itu tuh diatur di UU 17 tahun 2006. Dan nantinya biasanya ya DJBC itu akan mengutus penyidik untuk melihat seberapa jauh kasus ini harus ditinjau, dan pidananya itu serta hukuman serta dendanya dan lain-lainnya itu bisa sampai mana sih kira-kira sih sebenarnya kayak gitu. Mungkin kayaknya dari kita tadi kita udah cukup yaping ya, udah cukup banyak yang kita kasih tahu. Ya udah cukup. Pak, ini yang kemarin menyelundupkan rokok ilegal, Pak. Pak.